Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat naungan tanaman anggur kita yang ada di tabulan pot. Seperti apa caranya? Mari kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat. Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulan pot pemula. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat peneduh tanaman anggur kita yang ada di dalam pot dengan budget yang ringan. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pesan nandur seneng. Memukul belum tentu benci, mencium belum tentu cinta. Sebab itu jangan menilai tindakan seseorang sebelum mengetahui tujuannya. Oke, kita mulai untuk kita membuat peneduh tanaman anggur kita. Perlengkapan yang kita butuhkan, yang pertama adalah plastik UV ukuran 1 x 1 meter. Ketebalannya monggo ya, rekan-rekan mau setebal apa silahkan ya. Plastik UV kita pilih karena dia kuat, jadi bisa ditarik. Harga ya, menurut saya mulai dari yang tipis sampai yang tebal itu per meternya antara 5.000 sampai 10.000 lah ya, ambil tengah-tengahnya aja. Kemudian yang kedua adalah pipa aluminium yang beberapa waktu yang lalu saya pakai untuk membuat rambatannya yang dilingkarkan ya. Ini ukurannya adalah 8 mili ya. Satu batang panjangnya itu kan ada 6 meter. Nah, dipotong menjadi 4 ya. Dipotong yang pertama 1 meteran 2 batang. Kemudian yang 2 meter 2 batang. Jadi total 6 meter dipotong jadi 4. 1 meter 2 batang, 2 meter 2 batang. Oke, kita mulai bagaimana cara membuatnya. Yang pertama bisa lebih dekat ya. Ya, bagi persis tengahnya. Jadi berarti ini tengahnya 1 meter ya, sana 1 meter, sini 1 meter. Kemudian kita pakai ini, pakai apa? Pakai tang yang cukup gede. Kita pipihkan. Kita pipihkan 2 kali begini. Oke. 2 kali. Tujuannya untuk mempermudah nanti pada waktu membengkok. Lalu yang ujung ya, sorry, ini yang ujung. Yang ujung itu nanti juga dibengkokkan. Ambil 5 cm. Ini sudah saya kasih. Ya. Sama, pipihkan. Ini ujung yang pertama. Kemudian ujung yang kedua.
Sama ujung yang kedua juga 5 cm ya. Sudah 5 cm juga. Iya. Jangan sampai miring posisinya. Ya. Tekuk terlebih dahulu yang tengah supaya nanti kita tahu posisinya. Ya. Pelan-pelan tekuknya. Karena bisa patah. Oke. Kemudian yang ini juga tekuk, usahakan ini posisinya persis. Ini kenapa saya agak hati-hati, karena kalau tidak lurus ya, tidak pas, nanti bengkok. Bengkoknya tidak simetris lah. Sama yang kedua. Nah, kita punya dua letter L seperti ini ya. Nah, kita tinggal gabungkan saja. Nah, gabungkan seperti ini. Setelah itu tinggal kita pakai kabel tis. Pengikatnya mau kabel tis bisa, mau tali yang lainnya juga bisa. Saya biasanya gunakan 3 tali, yang bagian sini itu 2-3 supaya lebih rapi. Oke. Nah, kita sudah dapat bentuk yang seperti ini. Ya. Oke.
kotak lumayan. Ya, sukacita sekali kalau kita melakukan sesuatu seperti hasilnya seperti yang kita inginkan. Nah, lalu untuk yang 1 meteran tadi itu untuk tengahnya, ya, tengahnya. Tujuannya, ya, tujuannya seperti ini untuk menahan supaya ketika kena air hujan dia tidak sampai airnya tidak sampai menggenang dan ambruk ya. Caranya bagaimana? Ini kan 1 meter, ambil 2 cm yang sebelah kanan, 2,5 cm, yang ditekuk 2,5 cm. Oke, ini ditekuk aja, langsung ditekuk 2,5 cm. Lalu yang ini 2,5 cm. Ingat harus, coba saya pasang di anunya aja supaya posisinya bisa pas. Untuk nekuknya biar pas. Yang sebelah kanan juga 2 cm. Ya, ditekuk ini tujuannya kan untuk menjadi penahan nantinya. Nah, begini. Ini untuk yang sini. Kemudian yang kedua juga sama. Kita lakukan tekukan 2 cm, 2,5 cm ya, 2,5 cm. Juga 2,5 cm. Ya, posisinya diluruskan dengan yang sudah ditekuk supaya tidak miring. Ya, tinggal memasangnya saja. Mulai jadi aja supaya mudah ya, supaya saya bisa tetap duduk. Oke, gunakan kabel tis lagi.
sekarang tinggal merapikan nah, rapi kan? Seperti buatan pabrik. Seperti ya. Kayak seperti berarti kan bukan ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang memasang plastiknya? Saya singkirkan dulu supaya tidak mengganggu. Plastiknya nanti dipasang bagian sisi yang sini ya. Jadi ini kan dia numpang, yang ini numpang, ini kan numpang. Jadi plastik harus di sisi yang sini ya. Jadi bukan di sisi yang di sini. Kalau di sisi sini ya oke, sisi luar sini ya. Nih. Jadi bukan di sini. Kalau di sini nanti dia air akan menggenang ya, karena ini lebih tinggi. Kalau di sisi sini ini yang lebih tinggi, sehingga ketika ditekuk ke sini plastik menjadi lebih rendah, sehingga air tidak terlalu banyak menggenang sedikit ya, dari pengalaman menggenang sedikit tapi tidak terlalu masalah. Oke, setelah jadi plastik yang ukuran 1 meter kali 1 meter. Oke. Ya. Nah, ini sisi yang tinggi taruh seperti ini aja. Oke. Ya. Bentar. Oke. Nah, kalau ini saya harus sedikit bergerak, posisikan yang betul ya. Nah, seperti ini. Saya biasanya, karena ini kan ada, ini coba dekatkan, ada apa ini, ada bekas potongan yang lebih menonjol ya. Seperti ini. Kita pakai gunting ya, oke. Pakai gunting aja untuk memberi lubang, lalu kembali gunakan kabel tis. Agak ribet ya, enggak lah kalau kita melakukannya dengan dengan senang hati ya, enggak ada masalah. Nah, ini kita kunci dulu di sini supaya posisinya tidak bergeser. Kita kunci sini ya. Oke, geser lagi. Ya, di sini juga ada posisi yang seperti tadi. Ya. Kita juga lubangi. Oke.
kemudian kita kunci di sini juga. Sehingga setiap bagiannya nanti terkunci dan tidak bergeser-geser. Ya, oke. Nah, sama juga sini lubangi lagi. Kita kunci lagi sambil diluruskan. Ya. Oke, lubangi pakai gunting, atau bisa langsung sini juga bisa. Ya, jadi ini tujuan ngunci dulu. Nah, supaya nanti kita pada waktu mau ngikat yang lainnya itu akan lebih mudah. Ya. Nah, jadi sudah tidak jatuh kan? Nah, udah terkunci. Jadi ini langkah atau step-stepnya untuk kita memasang supaya lebih gampang ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau begini, coba. Ini karena sudah terkunci semua, jadi ngelubanginya cukup dari dalam saja. Yang luar tidak perlu dilubangi, tapi cukup dari dalam saja. Kalau tadi kan dari luar juga ya. Nah, ini dalam. Nah, ini sambil ditekuk sebisanya. Bagus ditekuk sambil ditarik. Nah, ditarik karena ini plastiknya kan melar ya. Jadi, nah, sambil ditekuk, ditarik, kemudian dikunci. Dan sama. Jadi setelah tengah dikunci, penguncian berikutnya dari pinggir ya. Sama dilubangi bagian dalam saja. Ini oke. Sama lagi ditarik sedikit ya, nggak usah pakai tenaga dalam ya. Karena kalau pakai tenaga dalam dia malah robek semua. Tapi juga jangan sampai tidak ditarik. Oke. Nah,
seperti layangan. Udah, ini udah aman. Ya. Oke, sambil anu lah, namanya aja nandur seneng ya. Jadi semua dilakukan dengan suka. Ini udah, kalau mau ditambahin sini juga tidak ada masalah, lebih bagus ya. Tambahin sini juga lebih bagus. Oke ya. Tapi seperti ini ya, tambah satu lah, tambah satu sini nanti ya. Oke, tambah satu sini. Tapi bisa dilakukan saat ini atau pada waktu pasang. Oke ya, sudah jadi. Nah sekarang ini saya ada di bawah, ada di bawah. Jadi sekarang kita pasang ke atas. Ada beberapa punya saya yang juga belum terpasang. Oke. Kita ke atas. Ya dipotong dulu ya. Oke, kita sudah sampai di atas. Saya tutupin dulu ya. Ada apa di belakang layar? Oke, lihat. Nah, ini adalah anggur jenis akademik ya. Beberapa waktu terserang jamur ya. Bahkan saya juga belum sempat bungkus. Jadinya seperti ini. Kok jadi di sini nih bagaimana nih? Oke, ya ini kemeruntel. Oke, nih coba lihat. Ini salah satu. Segini. Ini nanti kalau besar ya. Ya, ini yang 30 dompol kemarin ya. Belum sempat saya update, tapi lewat ini setidaknya rekan-rekan tahulah perkembangannya ya. Sangat banyak sekali. Oke, yuk kita kembali ke cara kita memasangnya. Jadi tadi udah jadi, tinggal ini kan ada lingkaran. Nah, ketika ditumpangkan di atas, nanti diikat dengan lingkaran. Oke ya, simple kok. Seperti ini. Nah, oke, disimetriskan saja. Ini saya ada kawat sedikit. Nah, oke. Tinggal karena ini saya terhalang kawat sedikit. Nah, nih, coba lihat sini. Jadi fungsi dari penyangga tadi bukan hanya untuk nyangga UV-nya, tapi juga berfungsi untuk pengikat nanti dia. Seperti ini. Ya. Semuanya diikat, yang berarti kita ada empat bagian yang perlu diikat. Ya, udah 3. Yang terakhir ya ada di sini.
Selesai sudah. Oke, nah, oke rekan-rekan, ini sudah terpasang, jadi anggur saya sudah lumayan aman. Nah, ini cukup menyenangkan. Nah, cukup menyenangkan. Ini yang kemarin 30. Ya memang ada yang dombolannya cukup gede, tapi juga ada yang dombolannya masih, ya enggak apa-apalah, kasihan. Dan ini betul-betul belum, hanya sekali saya semprot fungi ya, karena memang karena kegiatan ya, karena kegiatan saya dan seterusnya, kadangkala ada hal-hal yang mesti saya lakukan tidak bisa saya lakukan begitu ya, akibatnya ini cukup ada jamur ya, ini udah lumayan, sudah ada asapnya. Oke. Ya, sudah ya. Baik rekan-rekan semuanya, ini yang bisa saya bagikan bagaimana cara membuat naungan anggur yang ada di dalam pot. Ya, tetap semangat, salam sukses, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang